Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita akan memulai pembelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum berdoa kita absen dulu ya. Ini yang tidak berangkat siapa? Saya absen satu-satu dulu. Ambilkan kertasnya. Saya Marvin. Ya, Marvin hadir gitu loh. Jangan malu-malu. Hana. Ada. Oh iya, sehat kan? Karis. Hadir. Ya. Lindu Haji. Oh iya. Dipa. Hadir. Ini yang nggak berangkat. Anggita. Oh, Anggita ya. Anggita kenapa ya? Masuk angin. Masuk angin. Nanti pulang itu dijemput ya. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita sudah absen. Nah, yang nggak datang Anggita sakit, nanti pulang sekolah dijenguk. Perwakilan kalau nggak bisa. Kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Pak Andren akan memimpin dalam doa. Kalian akan ikut berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah memberkati anak-anakmu di kelas ini. Kita akan belajar bersama, berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan selamat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Haleluya, amin. Amin. Minggu kemarin belajar apa ya? Hari kemarin melanjutkan pelajaran, tetapi saya Pak Andren mau bertanya dulu kepada teman-teman. Teman-teman sakit apa enggak? Jadinya sehat ya? Sehat jasmani dan rohani. Jasmani itu ya di ininya sehat, nggak masuk angin. Kalian itu jangan, ini kan musim hujan. Kalau musim hujan itu apa yang harus dijaga? Kesehatan. Nah, contohnya apa kalian menjaga kesehatan? Hujan-hujan. Loh. Teman-teman, Pak Andren mau bertanya, ini kan musim hujan ya. Musim hujan itu rentan terhadap kesehatan. Kalau menjaga kesehatan itu contohnya apa teman-teman? Jangan hujan-hujan. Nah, apalagi? Tidak tidur malam. Ya, yang lain? Apa? Tidak keseringan renang. Oh iya, renang. Jangan renang terus, jangan nanti bisa masuk angin. Kemudian kita lanjutkan pelajaran. Terus posisi siap ya untuk menghormati, karena pahlawan itu sudah berjuang mati-matian untuk memerdekakan ini. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya yang biasanya maju ke depan untuk memimpin kita terus. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. 1, 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. 1, 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih ya Kari sudah memimpin kita dalam menyanyikan Indonesia Raya. Kita duduk lagi seperti biasa. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dengan tema seperti yang kemarin ya, tema 2 dan subtema 2. Tema 2 itu selalu berhemat energi dan subtemanya itu 2, yaitu manfaat energi. Kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 2. Sekarang kita akan belajar dengan pembelajaran 3.
Tapi sebelumnya itu Pak Andrian mau bertanya. Kita kan sudah nyanyi Indonesia Raya ya. Apa yang kalian rasakan ketika menyanyi Indonesia Raya tadi? Senang. Senang. Yang lain? Gembira. Gembira. Yang lain? Bahagia. Bahagia. Kemudian Bangga. bangga. Yang lain? Udah ya. Kita itu harus bangga menyanyikan Indonesia Raya dengan menghormati pahlawan-pahlawan yang sudah gugur untuk memperjuangkan di Indonesia ini. Ya, masuk pembelajaran tetapi Pak Andrian ingin menjelaskan dulu manfaat atau tujuan pembelajaran ini. Itu tujuannya itu kita bisa melakukan gerak non lokomotif dan lokomotif. Kemudian kita nanti bisa menuliskan teks petunjuk bagaimana cara kita menggunakan alat listrik yang baik dan tidak terkena kita, tidak bahaya, dan mengetahui manfaat listrik di kehidupan kita. Nah, Pak Andrian mau tanya dulu, kalian tahu nggak gerak non lokomotor dan lokomotor itu Pak? Lokomotor dulu. Tidak berbeda tempat. Gerak yang tidak berbeda tempat. Lokomotor apa non lokomotor? Non lokomotor. Non lokomotor. Dan kemudian yang lokomotor pindah tempat. Nah, sebelum kita nanti olahraga, kita akan mempraktekkan pemanasan terlebih dahulu ya. Kita bangkit berdiri dulu. Kita berdiri. Kita baris ya. Senang. Baris. Dua sah. Udah. Nah, pemanasan terlebih dahulu. Yang non lokomotor itu kan tidak pindah tempat. Siap dulu. Tangan-tangan. Udah. Udah. Tegakkan. Dimulai dari kepala dulu ya. Satu. Kita hitung sampai 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ganti. Ini namanya gerak lokomotor, non lokomotor yang tidak tempat. Ganti. Ganti. Tangan. Si. Ganti. Ganti. Si. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Gini letter S, letter I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letter S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah selesai. Kita berkelompok ya, berkelompok 3, 2, duduk. Kita akan membaca teks petunjuk dari permainan ini. Tak bagikan teksnya. Ini nanti dibaca dulu, kemudian dibaca bertiga. Nanti makan. Nih, kamu juga ini. Sama gula jelas. Dibaca teks petunjuknya. Kalau yang tidak jelas tanya sama Pak Andrian. Dibaca dengan baik-baik itu teks petunjuk permainan bola zigzag. Kalian nanti akan mempermainkan bola itu, bola besar, untuk mempraktikkan variasi dari gerak non lokomotor dan lokomotor. Ada yang ditanyakan? Hei, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Sudah jelas? Tidak. Apa itu aturannya? Hemat gula. Hemat gula sejak. Ya, apalagi? 2 tim. Berarti kita sudah memenuhi. Apalagi? Berbaris saling berhadapan. Ya, berhadapan ya. Nanti kita berbaris berhadapan. Ini orangnya 3 lawan 2, tidak apa-apa ya. Kemudian apa lagi? Permainan bisa menggunakan 2 bola dan dimulai dari barisan paling ujung kanan dan kiri secara bersamaan. Ya, benar. Tentu saja kita harus menggunakan bola. Nanti Pak Andrian akan mengambilkan bola.
Sudah siap? Sudah mengerti permainannya? Sudah. Kembalikan itunya. Ayo berdiri lagi. Kita sudah membaca teks petunjuknya. Kita akan praktek. Nah, kalian sudah membaca aturannya, bagaimana itu olahraganya. Kita mulai ya. Yuk mulai. Udah sampai? Awas, fokus. Jangan pindah tempat. Kalau pindah tempat itu udah beda lagi, namanya bukan non lokomotor. Ya selesai. Kita yang lokomotor ya di tak sisir dulu, jangan di mainan. Yang lokomotor itu kan pindah tempat. Kalian berhadapan sama di sini depan. Depan teman-teman. Nah, gitu. Kita jalan dulu. Jalannya begini. Nih, jalannya. Ambil kanan, ambil kiri, yang di sini ambil kiri. Terus jalan. Gitu. Yuk. Mulai. Nah, kita pemanasan terlebih dahulu. Lari sekarang. Lari pelan-pelan. Jogging. Nah, ini namanya olahraga yang lokomotor. Pindah tempat kan kita. Sudah sampai belum? Sudah. Sudah capek? Sudah, kita istirahat dulu, kita minum dulu ya, istirahat dulu. Olahraga. Nah, ini biar darahnya. Tampilin dulu gambarnya ya. Sudah ya, selesai. Udah posisi normal. Udah, ini udah istirahat kita. Masuk ke ini, kita akan mengamati gambar. Nih gambarnya berkelompok ya, tetap kelompoknya kayak tadi satu-satu. Sama juga. Ini dia mati. Ini itu manfaatnya apa? Manfaat dari listrik. Manfaat dari listrik. Itu di rumah perabotannya di rumah apa aja? Televisi, AC, apa lagi? dapur, Ya, tamu. yang AC itu listriknya gimana? Ada yang bisa jelasin? Listrik menjadi Yang keras, ayo. energi listrik menjadi Apa ayo? AC, air conditioner itu fungsinya apa? energi listrik menjadi energi dingin. Ya benar. Jadi fungsinya AC itu apa tadi? Yang keras kalau nggak dengar teman-teman. mendinginkan ruangan. Nah, kalau panas kita bisa menyalakan AC dan menjadi dingin. Ada lagi, itu kita lihat ada TV. Nah, TV itu listrik itu menjadi apa? Menjadi Cahaya. Gambar apa lagi? Bunyi. Gambar gerak ya, audio visual ya kalau TV itu. Kemudian apa lagi? Temukan. Kalau di kamar mandi itu apa? Kaca. Ya, yang berhubungan dengan listrik. Keran itu apa? Coba jelasin ke teman-teman. Energi listrik menjadi Gerak bukan gerak. Itu kan keran itu kan air jadi ada pompanya pastinya ya. Pompa air itu kan dari listrik mengubah menjadi ke gerak untuk mengalirkan air yang di rumah ke semua tempat. Kemudian apalagi itu? Cahaya. Ya, kita lihat
Sudah kita tinggalkan itu gambarnya. Sekarang menghadap ke depan. Pause. Nah, manfaatnya itu tadi udah kita amati ya di rumah itu. Contohnya itu di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada apa aja peralatan listriknya? TV, AC, AC, TV, kulkas, lampu. Saya mau tanya dulu perbedaannya kulkas sama AC. Itu kan sama-sama mengubah yang listrik menjadi ke yang dingin toh. Itu gimana fungsinya itu beda apa enggak? Nah, bedanya apa? Ayo. Kulkas digunakan untuk membuat es batu. Ya, membuat es batu ada lagi Menyimpan makanan. menyimpan makanan yang lain. Mendinginkan makanan. Nah, mendinginkan makanan. Nah, kalau AC itu kan mendinginkan ruangan. Kalau kulkas atau lemari es itu mendinginkan makanan. Itu kan perbedaannya. Nah, ini manfaatnya peralatan listriknya. Ini ada lampu. Kalian tahu lampu? Nah, lampu itu apa yuk? Mengubah listrik dari peralatan lampu itu adalah listrik dari apa? Listrik ke Cahaya. cahaya, benar. Nih, contohnya nih. Nah, yang ini tuh kayak AC. Dari AC ke AC itu kan dari listrik ke sama-sama ke pendingin. Kalau yang ini dari listrik ke gerak. Benar, dia kipas angin itu mengubah listrik menjadi gerak. Itu manfaatnya. Nah, Pandren akan membagikan lembar tugas. Kalian itu mengerjakan, diskusikan manfaat energi listrik di kehidupan kalian sehari-hari. Ini itu ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Ya, kalian itu diskusikan ya. Kita ambil dulu. Nih. Ini tak bagi ya, kerjain kelompok, diisi tanggalnya sekarang. Kelompok ya, diskusi. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya kepada Pak Adrian. Edisi. Ini tanggal 16, bukan. Diskusi, ayo woi. Marvin diskusi dulu. Kamu tak nilai jelek loh. Lingkungan. Ada yang ditanyakan? Di sekolah itu ada TV apa enggak? Tidak. Ada yang tidak, ada yang ada. Gimana yang ada? Di mana? Tadi jawab ada kan? Di mana itu TV-nya? Tidak. Sebenarnya ada ya, itu di kantor itu ada TV. Tapi enggak di kalian enggak lihat mungkin. Lanjut, udah selesai. Nah, Oh, udah. Lihat dulu. Nah, sekalian itu mempresentasikan ke depan ini ya, ke teman-teman kalian biar tahu hasil kerja kalian yang sudah selesai. Udah siap maju? Apa kalian depan ya? Ayo maju. Kalian bacakan hasil diskusi kalian ke teman-teman biar kalian tahu. Ayo Han, temenin toh, kan kelompok. Manfaat energi listrik di rumah. Yang keras. Manfaat energi listrik Satu aja. di dalam Nanti gantian. kehidupan sehari-hari di rumah. Memudahkan untuk menonton TV. Itu di rumah. Ya. Di sekolah, penerangan untuk belajar. Penerangan belajar, contohnya lampu ya.
Teman-teman itu perhatiin di depan. Ayo, apalagi? Di lingkungan sekitar, penghasil gerak. Contohnya apa menghasilkan gerak itu di lingkungan sekitar kita? Ada yang bisa jawab? Menghasilkan gerak di lingkungan sekitar kita. Apa contohnya? Ayo kalian yang tulis loh. Kipas angin. Ya, kepasangnya apa lagi gerak? Lanjutin. Manfaat energi listrik di rumah untuk penerangan, Ya lampu. di sekolah untuk memasak, Di sekolah untuk memasak. Ada yang tahu? Di sekolah apa itu? Kantin. Nah, kantin benar. Kantin sekolah. Untuk memasak itu maksudnya gimana ya kalau listrik bisa untuk memasak? Kompor elektrik. Oh iya, kompor elektrik. Benar sekali. di lingkungan sekitar untuk Pengisian daya baterai. Pengisian bahan baterai. Baterainya itu untuk apa? Senter, penerangan ya. Apalagi? handphone. Ya, handphone. Kalian udah punya handphone? Dan Kalian itu masih kelas 4 udah bawa handphone. Lanjut. Udah selesai? udah. Beri tepuk tangan. Iya, kalian yang maju. Ngapain? Masak ya? Ayo maju. Teman-teman nanti kalau dengerin dia, kalau ada yang sesuatu yang salah, tanya ya. Jangan diam aja. Ayo. Di sekolah. Manfaat energi listrik di sekolah untuk memasak, penjualan kantin, penerangan untuk belajar Di sekolah itu. Kemudian di rumah. yang keras toh, cowok kok. Memudahkan menonton TV. Memudahkan menonton TV. Memudahkan menonton TV itu, ya. Untuk penerangan. Pengisian daya baterai. Ya benar. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Enggak ya? Nah, Saya mau tanya dulu, kalau setrika itu mengubah dari apa ke apa? Energi listrik Listrik menjadi menjadi panas. panas. Nah itu tempatnya di mana? Di lingkungan sekitar sekolah atau di Di rumah. rumah? Kalian pernah nyetrika? Nah, Nah, Ya udah, beri tepuk tangan buat teman-teman. Tepuk tangan dulu, duduk. Disimpan dulu itunya. Ya. Nah, kita sudah membahas tentang manfaat listrik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitarnya. Sekarang kita akan membahas tentang, kan tadi manfaatnya kita menggunakan sehari-hari toh. Kita menonton TV, kita menyalakan kipas angin, kita menyalakan lampu, apalagi kita menyalakan tadi apa? setrika. Dan kemudian itu apa? Untuk ngecas apa tadi? Handphone. Nah itu kan menggunakan listrik kita ya. Nah kita akan belajar tentang ini bahaya listrik. Ini diamati terlebih dahulu. Ada gambar, diamati dulu. Itu bahayanya itu di mana? Diamati dulu. Nah setelah diamati nanti tak kasih lembar kerja bahayanya. Kalian itu menuliskan petunjuk. Ada yang mau menemukan pendapat tentang itu gambarnya? Bahayanya ada di mana? 7 jari. Ya, Dipa. Tidak boleh bermain layangan di dekat kabel. Ya, kabel. Kenapa kok tidak boleh bermain di tempat di dekat kabel? Karena nanti tersangkut di kabel. Nah, benar sekali. Ada lagi. Ya, Karis. dilarang manjat tiang listrik, Oh iya jelas. Kenapa kalau memanjat yang listrik? bisa setrum. Nah, benar sekali. Tahu alasannya nggak? Kenapa kita tidak bisa mendekati hal itu? Nah, tak kasih tag dulu, tak bacain. Yuk. Ini tak kasih tagnya ya. Kenapa itu kalian harus menjauhi tempat-tempat yang bahaya itu? Nanti kalian menyimak, Pak Anjen akan membacakan atau salah satu ingin membacakan dengan keras. Ya, Hana, bacakan. Berdiri.
Teks tentang tubuh yang mengandung air. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Ya itu tadi tagnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, Pak Andri mau tanya loh. Jadi kenapa kalian harus menghindari kabel listrik begitu tadi? Karena tubuh sangat mudah terkena aliran listrik. Nah, karena tubuh kita itu kan terdiri dari air ini. Banyak airnya, jadi mudah sekali kita tersetrum. Nah, tersetrum itu sangat tidak enak. Siapa yang pernah tahu, pernah kesetrum? Bisa ceritakan satu-satu dari Karis. Kesetrumnya di mana, pas ngapain gitu loh, cerita. Teman-teman dengerin ini, mau cerita. Pas memintas handphone Ya. dengan keadaan tangan basah tersetrum. Nah, lain kali kalau tangannya basah jangan menggunakan alat elektronik ya. Karena apa? Kasusnya. Menyetrika tangannya basah. Nah, terus kesetrum ya. Iya. Mungkin itu kabelnya mengelupas. Kalau mengelupas kan bisa kepegang terus mengenai kita listriknya. Sudah kita mengamati bahayanya ya. Sudah. Dan tahu penyebabnya kenapa kita bisa tersetrum, karena tubuh kita itu banyak air. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD. Kalian berdiskusi ya. Kalian itu harus aktif. Ini tak kasih lembar kerjanya, nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Jangan tanya kalau nggak tahu. Itu petunjuknya dibaca. Tanya kalau nggak tahu, jangan diam. Ayo, ayo, diskusi gak apa-apa. Bilang posisinya yang benar, Marvin. Jangan tiduran. Nanti maju lagi ke depan ya, buat menginformasikan ke teman-teman. Pulpennya mati. Saya bentar, cariin. Nih pulpennya, yang itu. Sudah. Gak ada yang ditanyakan ini? Tidak, udah selesai. Kalian itu pintar-pintar ya, bisa mengerjakan sendiri. Nah, sekarang kita maju ke depan, kita diskusikan, kita tanya jawab. Ayo, yang jawab dulu, maju ke depan. Petunjuk apa saja yang tidak boleh dilakukan tentang bahaya listrik? Tidak boleh memanjat tiang listrik. Tidak boleh main di dekat kabel. Ya. Kabel ke kupas bilang orang tua. Itu kenapa kalau kita harus bilang orang tua? Agar dibaiki. Diperbaiki ya, benar sekali. Jangan memperbaiki sendiri, karena bahaya itu tentang listrik. Dan kemudian jangan bermain. Itu contohnya apa? Permainan yang dekat dengan kabel.
bermain layang-layang, Apalagi? Sepak bola. Apalagi? Ya, itu tadi ya permainannya. Jangan dekat dengan Ya. kabel atau tiang listrik karena bisa tersetrum kita. Ada yang ditanyakan dari yang lain? Enggak? Ya, kita tepuk tangan. Bapak selanjutnya. Ya, Pak. Ya, yang keras. Pastikan tangan tidak dalam keadaan basah saat mencolokkan steker. Kenapa kalau basah? Kalau basah, Akan ada menyetrum, kesetrum. Ya, karena air itu konduktor yang baik untuk listrik, bisa tersetrum. jangan menumpuk stop kontak listrik. Kenapa kalau menyempuk-numpuk? Ayo, Bapak, kenapa kok bisa apa? Bisa harus pendek atau konslet, konsleting listrik. Apalagi? Kabel mengelupas tidak boleh disentuh. Kenapa kalau kabel keluar disentuh? Akan Kesetrum. kesetrum. Ya, itu sangat berbahaya. Nah, itu tadi petunjuknya. Apalagi? Udah? Udah selesai. Silakan duduk lagi. Beri tepuk tangan. Itu tadi kita sudah belajar apa saja? Komata. Yang keras dong. Gini, apa itu? Tunjuk jari bilang yang keras. Kita itu harus pede. Ayo, tunjuk jari. Kita tadi yang pertama kita belajar apa tentang apa? Tunjuk jari bilang yang keras. Ya, Dipa. lokomotor dan non lokomotor. Nah, lokomotor tadi kita tentang apa, Dipa? Lokomotor berpindah tempat, Nah, tadi kita ngelawain apa? lari, Nah, lari dan jalan toh. Itu tadi yang lokomotor, yang non lokomotor. Kita sudah variasi tadi dengan apa? bermain bola, Bola besar. Kemudian apa lagi yang kita dapat tentang pelajaran tadi? Kita sudah mengamati gambar apa? Bahayanya listrik. Nah, bahaya listrik dan apa tadi? Kegunaan. Kegunaan manfaat listrik ya. Manfaat dan petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, saya harap Pak Andrian itu bisa dengan kalian itu nanti pas di rumah itu atau dimanapun menggunakan alat listrik, memanfaatkan alat listrik itu tidak memperhatikan aturannya. Jadi tidak sembarangan pas kita udah mandi kan masih basah, kita menyalakan lampu jangan langsung menyalakan lampu. Keringkan dulu tangannya. Kemudian jika kita melihat kabel yang rusak jangan langsung dipegang karena tersetrum atau langsung memperbaiki sendiri. Itu tadi ya pembelajaran hari ini. Kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Kita akan berdoa. Ya, Dipa pimpin dengan doa. Siapkan seperti kita mau pulang. berdoa, mari. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman untuk pembelajaran besok lagi dipersiapkan untuk pembelajaran yang keempat. Pulangnya hati-hati, sampaikan dengan orang tua. Nanti ya itu tadi pesannya Pak Andrian. Terima kasih. Saling sih.